Habib Ahmad, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus guru kita Nabi Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah taala. Habib Ismail bin Ali Ridha bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, paman kami Habib Jindan bin Rafiq bin Jindan, para baik, para kiai, para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan dari Allah taala. Pembahasan tentang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat ini sering kita dengar. Tapi saya rasa kita harus pahami betul apa makna dunia. Banyak orang menganggap bahwasanya dunia itu harta, jabatan, kedudukan, wanita dan lain sebagainya. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau memang harta, jabatan, kedudukan, wanita dan lain sebagainya itu adalah dunia tercela, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menganjurkan kita untuk menikah. Baginda juga nggak menganjurkan kita untuk mencari nafkah. Tapi bukan itu pengertian daripada dunia. Ini yang harus kita pahami, definisi daripada dunia yang tercela itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, ulama mengatakan bahwasanya definisi dunia adalah segala sesuatu yang memutuskan hubungan kamu dengan Allah. Segala sesuatu yang memutuskan hubungan kamu dari Allah itu tercela, dan itu merupakan bagian daripada dunia yang tercela, yang hina. Tahu gak artinya dunia? Apa itu? Dunia, hina, terputus hubungan dari Allah, itulah kehinaan yang sesungguhnya. Dan seringkali, tapi tidak mutlak, seringkali yang tadi kita sebutkan, harta, jabatan, kedudukan, pasangan dan lain sebagainya, itu yang seringkali membuat manusia terputus dari Tuhan. Tapi kalau memang tidak membuat seseorang terputus dari Allah, bukan bagian dari dunia. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang wanita salihah, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya pernak-pernik dunia, kata Nabi Muhammad, adalah istri-istri yang saleh, wanita-wanita yang saleh, kata Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi SAW juga mengatakan sebagaimana tadi dikutip, sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh seorang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahu gak? Baginda SAW sendiri, beliau itu adalah orang yang paling kaya di tengah-tengah para sahabat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, tatkala menikah dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah itu adalah wanita paling kaya, bahkan termasuk yang 10 besar ibaratnya orang yang paling kaya di Mekah. Dan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, kehidupan beliau menjadi makmur, enak, karena Khadijah memang betul-betul mencurahkan segala apa yang beliau miliki untuk Rasulullah SAW. Kemudian, teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah, bukti kalau Nabi Muhammad orang yang paling kaya, hartanya banyak. Tahu apa? Begitu beliau hijrah ke kota Madinah, beliau beli sebidang tanah untuk bangun Masjid Nabawi itu dari uang pribadi beliau sendiri. Teman-teman, baru pindah ke Madinah udah beli tanah. Artinya apa kalau nggak punya harta? Harta yang berlimpah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau itu menyebutkan tentang mirath Rasulullah SAW. Mirath itu artinya harta warisan Nabi Muhammad tatkala beliau wafat. Itu ada ibaratnya itu apa? Bendahara Nabi Muhammad SAW. Urusan keuangan Nabi Muhammad itu ada orang yang bertanggung jawab. Artinya ini orang memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk bertanggung jawab, memegang dan mengurus, ya, ibaratnya itu akuntan, bendahara.
yang mengurus harta pribadinya Nabi SAW. Siapa itu? Namanya Abu Rafi, Maula Rasulullah SAW. Itu yang memegang catatan lengkap dan bertanggung jawab seluruh hartanya Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika Nabi Muhammad itu wafat, beliau itu ketika didata harta bendanya itu banyak banget. Nabi bukan orang miskin, Nabi orang kaya raya. Bayangin, salah satu kekayaan beliau memiliki dari harta rampasan perang, ya, binatang ternak sebanyak apa tahu? 1 lembah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan 1 lembah yang kumpul di sini. Kita nih yang hadir di Majelis Habib Ali ini pagi hari ini nggak 1 lembah. Ya, satu jalan cuma di majelis. Segini aja kita udah banyak ribuan yang hadir. Iya kan? Bayangin 1 lembah, ini gunung, tengah-tengahnya binatang ternak, kambing, sapi dan unta. Semuanya milik Nabi Muhammad SAW. Itu milik beliau. Saking kayanya harta Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, tuh kambing itu, ya, kita kalau punya 100 ekor sapi aja udah kaya raya. Ya udah, itu bayangin 1 lembah isinya binatang ternak. Kalau dijadiin duit berapa itu kira-kira tuh hitungan? Banyak banget, berlimpah banget, dan itu salah satu kekayaan Nabi Muhammad SAW. Tapi tahukah, Nabi SAW secara materi, aset beliau punya banyak, tapi beliau lebih memilih untuk pribadi beliau, kehidupan yang bersahaja. Itu Nabi Muhammad SAW. Adapun istri beliau, anak keturunan beliau, itu beliau cukupi nafkah yang Allah wajibkan kepadanya. Beliau cukupi, gak dijadikan istri-istri dan keluarga beliau harus seperti beliau hidup ganjal perut dengan batu. Gak ada riwayat yang kita dapetin Aisyah mengganjal perut dengan batu. Hanya Nabi Muhammad SAW, bukan karena miskin, beliau kaya, tetapi beliau lebih memilih hal itu, pola hidup semacam itu, hidup yang bersahaja. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, beliau katakan baik ajuku yoman wa ashqaku yoman. Saya memilih lapar sehari, kenyang sehari. Ketika saya lapar, saya bersabar, saya ingat Allah. Ketika saya kenyang, saya bersyukur, saya ingat Allah. Itu tujuannya. Itu tujuannya teman-teman. Sehingga kita tidak dilarang untuk punya harta. Kita tidak dilarang pergi ke pasar seharian. Tidak dilarang, cari duit. Silahkan. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang paling kaya. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang paling kaya. Kira-kira tuh kekayaannya dia tidur terus datang duit? Enggak, dia bekerja cari nafkah. Abdurrahman bin Auf ditawarin, kamu mau rumah oleh saudaranya Ansari, dia tawarin, kamu, saya punya rumah 2. Kalau kamu mau, saya kasih 1 bakal kamu, 1-nya saya pegang. Saya punya harta berlimpah, setengahnya bakal saya, setengahnya bakal kamu. Abdurrahman bin Auf bilang, enggak, saya nggak mau itu. Tunjukkan kepada saya di mana pasar, saya mau berniaga di situ. Enggak perlu sebulan melainkan jadi orang seorang pebisnis, memang terkenal seorang pebisnis. Enggak perlu beberapa waktu melainkan menjadi orang yang kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf. Kalau memang harta, uang, kedudukan itu semua dunia yang tercela, nggak bakal dilakukan oleh para sahabat. Lantas apa yang tercela ketika itu semua memutuskan hubungan kita dengan Allah? Itu yang tercela, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tercela, itu yang tidak boleh. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, hubbud dunya rasululli, tidak cinta kepada dunia, segala sesuatu yang putusin hubungan kita dengan Allah, itu segalanya. Itu kehancuran di situ. Kita udah tergila-gila dengan harta sampai segala cara kita halalkan. Itu tercela. Itu putusin hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang dilarang. Tetapi kalau tidak memutuskan hubungan kita dari Allah, itu bagian daripada ibadah. Dari mana itu? Nabi yang bilang. Nabi SAW bilang, talabul halal fardhun 'ala kulli muslim. Cari harta halal itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Teman-teman tahu nggak jadi fardu itu apa? Kamu pikir kamu dapat pahala, kamu tinggalin kamu dapat dosa. Nyari harta yang halal itu hukumnya fardu. Jadi pahala bukan dunia. Ketika tidak memutuskan hubungan kamu dengan Allah, apalagi kalau kamu cari nafkah, cari uang demi untuk didampingi dengan niat yang baik. Saya cari harta, pasang niat.
Pasang niat apa? Saya cari harta mau pergi haji. Iya kan? Kita cari harta, nabung bakal berangkat haji, dicatat pahala nggak oleh Allah Ta'ala? Atau tercela hal itu? Saya cari harta untuk kasih makan anak istri saya, dapat pahala kan? Dan itu adalah sebaik-baiknya sedekah yang kita berikan kepada siapapun, yaitu kepada anak dan keluarga kita. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang, "Man bata kalan min amali yadih, bata maghfuran lah." Barang siapa yang tertidur di malam hari dalam keadaan lelah atas pekerjaannya yang halal, dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Kalau itu dunia tercela, nggak bakal diampuni dosanya. Karena itu harus kita perbaiki pola pandang kita, persepsi kita terhadap dunia. Pahami betul definisi dunia, segala sesuatu yang putusin hubungan kita dengan Allah. Tahu nggak dunia itu apa? Nih, saya tunjukin dunia tahu apa? Ini dia. Ini yang tercela. Ini putusin hubungan kita dengan Allah. Lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih dari kedudukan. Kita gara-gara begini lupa sholat, lupa jalanin kewajiban. Ini penyakit. Ini yang menyita kita. Ini yang memutusin hubungan kita dari Allah. Ini sekarang dunia versi baru. Ini sumber kemaksiatan di sini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang memutuskan hubungan kita tinggalin. Kita fokus sama Allah. Kita nggak dilarang kerja, cari nafkah, silahkan. Pasang niat-niat yang baik di dalam pekerjaan kamu. Pasang niat, kita ke pasar, keluar, langkah kita tuh dari rumah tuh, pasang niat, ya saya ke pasar, saya cari uang, saya cari harta supaya saya nggak ngemis kepada orang. Dicatat pahala. Saya keluar, saya ingin mengerjakan perintah Allah yang mewajibkan saya untuk mencari harta halal. Dicatat pahala wajib lebih afdal daripada pahala ibadah sunnah. Pergi ke pasar, pasang niat, saya pengen kasih uang, bahagiain ibu saya. Apa kalau bukan untuk bagian daripada bakti kepada kedua orang tua yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu Nabi bilang kepada Sayyidina siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana di Sahih Al-Bukhari. Nabi bilang kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit keras. Saat itu penyakit beliau begitu parah sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengira dirinya akan wafat karena penyakit itu. Saat itu di Mekah, Nabi menjenguknya. Nabi menjenguk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat mengatakan, ya Rasulullah, keadaan saya begini, saya bakal mati. Ini apa namanya? Penyakit saya udah parah, kemungkinan besar saya bakal mati dengan penyakit ini. Nabi bilang, enggak, kamu masih panjang. Kamu masih panjang. Saat itu, saat masih mengeluh. Saat bilang, ya Rasulullah, saya mau berjaga-jaga, kalaupun saya mati, bolehkah ini saya meninggalkan memiliki harta berlimpah banyak? Bolehkah sebelum saya mati, saya sedekahkan atau saya wasiatkan harta saya untuk ditempatkan di tempat-tempat kebaikan di dalam ketaatan? Nabi Muhammad izinkan harta dia. Maka dia bilang, ya Rasulullah, dari seluruh harta yang saya miliki, bolehkah 2/3-nya saya tempatkan sebagai wasiat di tempat ketaatan, saya sedekahkan? Nabi bilang, jangan, 2/3 kebanyakan, kurangin. Ini orang mau bikin ketaatan loh dengan hartanya. Nabi Muhammad larang, jangan. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang juga jangan setengah. Terus dia bilang lagi, ya udahlah 1/3 aja dari harta saya sedekahkan, saya infakkan di jalan Allah sebelum saya wafat di dalam wasiat saya. Nabi Muhammad bilang, ya udah 1/3 udah kebanyakan, kata Nabi. Terus Nabi bilang, lihat, tatruka warasataka aghniya khairun min an tadharuhum fuqara yatakaffafu nas. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, sungguh lebih mulia dan lebih baik kamu meninggalkan ahli waris kamu itu dari harta warisan kamu, mereka jadi orang kaya. Lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka fakir sehingga mengemis di jalanan, kata Rasulullah SAW. Itu pesannya Nabi. Pesannya Nabi. Padahal Sa'ad dengan sedekah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas pengen meletakkan hartanya di tempat-tempat kebaikan. Kata Nabi, berikan kepada anakmu, berikan kepada istrimu, berikan kepada ahli warismu. Itu lebih baik kamu biarkan mereka hidup dalam keadaan terhormat dibanding harus mengemis di tengah jalan, kata Nabi Muhammad.
Muhammad SAW. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang harus kita pahami teman-teman yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari hati kita kecintaan kepada segala sesuatu yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la ya'lam fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.